Halo, selamat datang. Halo Fikri. Oke, ada Coach Ilham. Sudah datang. Halo Coach. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Suaranya jelas Coach? Jelas, jelas, jelas. Oke. Hari ini, malam ini terakhir itu ya Coach ya? Kita tarawih ya? Betul. Iya. Sama katanya juga di berita, lebarannya mungkin lusa ya? Minggu, Iya, Minggu. lusa ya. Oke, baru selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Kita di sini, saya perkenalkan dulu. Kita di sini bareng Coach Ilham Romadona. Wih, kalau orang Kalsel, khususnya sepak bola pasti kenal nih sama Coach Ilham. Apalagi anak-anak muda, terus juga eh, pemain-pemain sepak bola di Kalimantan Selatan, rata-rata pada kenal sama Mas Ilham. Oke, teman-teman semua kita hari ini bakal sharing sama Bang Ilham atau Coach Ilham tentang tips coach. Sepertinya teman-teman ini perlu tips atau nasihat dari Coach Ilham supaya teman-teman ini latihannya lebih efektif, lebih terarah, lebih modern. Seperti itu, Coach. Kita kan di sini di Kalimantan Selatan sedikit tertinggal lah ya, Coach ya. Kalau mungkin dilihat dari daerah-daerah lain. Kayak gitu, Coach. Oke. Assalamualaikum. Oke, Coach. Silakan. Ya, di sini saya hanya berbagi pengalaman saja apa yang pernah saya Ya. alami. Khususnya untuk pemain-pemain usia muda. Karena memang selama ini di 2 tahun terakhir ini saya ngurusin pemain-pemain muda. Artinya banyak melatih pemain-pemain muda. Ya. Kita sharing saja. Yang paling pertama sih intinya mau berjuang untuk pemain muda, mau memahami apa arti latihan. Oke. Tapi harus dibarengi dengan ketika kita waktunya untuk sekolah ya harus sekolah, kita latihan harus latihan. Kita pun kegiatan kita harus maksimal. Jadi pemain bola jangan dilupain sekolahnya juga. Betul ya. Jadi bagaimana memanajemen waktu. Jadi apa yang kita lakukan di usia dini ini nanti kan akan ke bawah nanti sampai ke umur kita dewasa. Iya. Pembukaannya. Iya, tetap pendidikan nomor satu ya Coach ya untuk atlet-atlet muda, untuk biasanya impiannya menjadi seorang atlet gitu ya. Tetap pendidikan harus di nomor satu kan ya Coach. Ya, sepak bola nggak terlepas dari pengetahuan ya. Jadi sepak bola itu sih tidak hanya fisik, teknik, taktik, mental, ada satu pengetahuan cara bermain itu juga penting. Jadi di zaman modern ini sepak bola justru usia-usia dini ini harus benar-benar mengerti, memahami apa sih sebenarnya sepak bola ini. Selama ini kita main sepak bola, tapi apakah kita sudah benar main bolanya kan? Oke. Beberapa hal yang memang harus kita pahami, baik itu knowledge, maksudnya pengetahuan dari pelatih itu pasti. Iya. Dan pengetahuan dari si pemain, cara dia menerimanya, cara kita pelatih menyampaikannya, sampaikan nggak ke pemainnya. Jadi percuma kalau kita melatih bagus, pelatih bagus dengan pendidikan yang kawasannya juga bagus, tapi nggak sampai ke pemain ini juga percuma.
ada sedikit Oke. Oke. Suara coach agak kecil katanya. Oh ya, ini karena Iya. Oh iya, ini boleh ya coach. Oke. Saya mau tanya dulu, oh iya buat teman-teman selamat datang yang baru gabung sama Coach Ilham Ramadona. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar sepak bola atau seputar cedera boleh langsung di komen ya. Kita hari ini bakal sharing, bakal ngobrol santai sama Coach Ilham yang pasti tentang bagaimana berprestasi di usia muda dalam olahraga sepak bola ya Coach. Oke, saya mau tanya nih Coach sedikit. Coach Ilham sudah berapa lama jadi pelatih sepak bola? kalau di sepak bola sih sudah mulai di 2017 saya merintis karir. Di 2017 itu saya melatih SSB, waktu itu di Sekolah Olahraga Barito Putra SOBP. SOBP, oh ya. Terus 2018 alhamdulillah dipercaya di Akademi Barito U16. Di 2019 Akademi Barito U18. Dan di 2020 ini alhamdulillah juga saya staf pelatih di asisten di U15 pelajar Indonesia yang dipersiapkan untuk ke Italia di bulan September. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Kita kemarin udah melaksanakan seleksi pemain di Solo sekitar bulan Februari akhir, ada seminggu. Tapi ada sekitar 150 pemain dan kita dapat pemain sekitar 50. Nanti ada seleksi kedua di Makassar. Oke. Mudah-mudahan segera berhenti. Itu sih. Segera berhenti ya. Oke. Gini Coach, gimana sih Coach caranya biar teman-teman ini bisa ikut seleksi Coach? Apakah ada rekomendasi dari pelatih di daerah atau memang dibidik oleh scouting timnas dari PSSI atau bagaimana Coach? Nah, yang pertama sih kalau untuk seleksi biasanya itu dilihat dari sebuah turnamen atau kompetisi. Oke. Kebetulan kemarin yang untuk usia pelajar Indonesia usia 15 ini itu yang dipantau awal di Piala Menpora. Piala Menpora ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka bagus dan ada rekomendasi dari teman-teman pelatih atau dari sahabat-sahabat kita di daerah yang bisa memberikan masukan, itu juga kita tampung gitu. Jadi tidak hanya dari situ. Kalau dia punya kelebihan dan bisa beradaptasi cepat, nggak ada salahnya nanti kita coba gitu. Sama halnya dengan ketika saya mendampingi Garuda Select kan begitu juga, dia masuk di Elite Pro Academy, tapi untuk di luar sana juga bisa juga di luar Elite Pro Academy. Iya, rekomendasi pelatih juga tetap dipikirkan oleh tim staff juga ya Coach ya? Ya benar, karena salah satu untuk mendapatkan pemain-pemain bagus kita nggak bisa kita berjalan sendiri, kita harus menerima masukan dari teman-teman, dari siapa aja yang memang benar-benar bisa menjadi yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pertandingan atau di dalam sepak bolanya. Oke. Nah jadi buat teman-teman, jadi sebenarnya peluang untuk masuk timnas atau misalkan pelajar itu terbuka lebar ya Coach ya. Yang penting tadi pertandingannya Coach sebenarnya biar bisa dilirik oleh scouting ya. Iya betul. Oke, kalau kita lihat pertandingan, bagaimana kalau di Kalsel, Coach? Saya lihat sangat sedikit sekali pertandingan sepak bolanya. Ya, untuk di Kalsel, saya hampir, untuk menetapnya saya hampir 10 tahun di sini, tapi sebenarnya saya udah hampir 25 tahun di sini keluar. Tapi menetapnya 2010 saya menetap. Perkembangan sepak bola di Kalsel saya bilang sih jalan di tempat atau memang salah satunya sih fasilitas yang paling pertama. Lapangan.
kompetisi di usia muda, ada beberapa kompetisi atau turnamen, tapi kadang-kadang ini yang jadi miris kita. Saya nggak tahu, saya tidak menuduh juga sih, tapi kadang-kadang ada banyak faktor, salah satunya pencurian umur. Oh ya, oke. Saya nggak tahu persis, cuman saya berharap sih jangan sampai lah gitu. Ini yang jadi faktor kendala. Ada memang beberapa pemain Kalimantan Selatan yang menonjol, tapi sayangnya nggak di sebuah tim. Dia hanya menonjol memang benar-benar karakternya kuat, yang bisa mengimbangi pemain-pemain dari luar. Satu contoh begini, pemain-pemain dari Kalsel ketika mereka masuk di Elite Pro Academy, contoh di Barito, mereka bisa masuk. 4-5 pemain bisa masuk. Tapi setelah di dalam, sisa 1-2 pemain aja yang bisa mempertahankan konsistensinya, bagaimana dia latihan, bagaimana dia bertandingan. Jadi ketika dia masuk bisa, tapi ketika mempertahankan untuk mendapatkan satu posisi di tim, nah itu yang agak sulit. Nah ini sampai sekarang saya juga belum tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang jadi kendala gitu. Ini nggak tahu, mungkin faktor mental atau memang cara latihannya yang dari awal. Kita nggak bisa juga sih nyalain pelatihnya di awal sih, memang keterbatasan pelatih yang punya lisensi juga di sini juga kurang gitu. Jadi ini juga salah satu Asprop atau Aspot untuk bisa membuat kursus-kursus pelatih lebih banyak lagi. Penting gitu. Jadi nggak mutlak kesalahan pemain. Betul. Tapi ini juga udah menjadi tanggung jawab dari stakeholder, dari seluruh yang bertanggung jawab di sepak bola. Jadi kalau kita cerita sepak bola apalagi usia dini, ini sangat luas gitu. Saya rasa itu. Oke. Kalau perbedaannya coach, melatih pemain muda dengan pemain senior itu seperti apa sih coach? Ada perbedaannya jauh atau misalkan pemain muda ini misalnya lebih banyak dramanya atau gimana? Ya, untuk jelas beda ya. Kalau saya sih untuk melatih senior sih belum banyak. Artinya selama ini masih usia dini. Tapi pengalaman saya bermain ketika saya dilatih memang untuk usia dini, kita memang harus benar-benar memberikan latihan yang bisa nanti dibawa sampai dia nanti ke senior, nggak ketinggalan dengan persaingan di dalam tim itu sendiri. Artinya dari masalah teknik, taktik utamanya harus mulai dari usia dini. Ketika kita salah memberikan latihan pada usia dini, ini akan ke bawah sampai tua. Ini jadi bumerang lah buat anaknya, kan jadi dosa juga buat pelatihnya nanti kan gitu. Artinya begitulah, kasarnya begitu. Nah, bebannya lebih banyak berarti coach ya? Pelatih usia muda ini bebannya lebih banyak ya? Oke. Berat. Nah, jadi kalau saya kutip dari coach senior Coach Ahmad Darmawan, beliau juga mengakui sebenarnya pelatih-pelatih yang di akademi itu harus dapat reward sebenarnya yang lebih banyak lagi atau bantuan yang lebih banyak lagi, karena memang ini fondasinya untuk bermain bola nanti mereka di sini. Oke. Betul. Oke. Kalau tadi, jadi teman-teman, Coach Ilham tadi bilang kalau pemain, khususnya pemain Kalsel itu susah bersaing kalau sudah di tim. Begitu Coach ya? Kalau sudah masuk di sebuah tim itu susah sekali bermain untuk jadi tim utama. Kalau sekarang pertanyaan saya Coach, apa yang membedakan karakter kita, misalkan orang Kalsel, dengan pemain-pemain luar, misalkan dari Jawa atau dari Sulawesi, dari Sumatera, apa sih Coach yang membedakannya? Sampai kita sejauh itu gitu perbedaannya. Apa yang perlu dikembangkan teman-teman di sini atau pelatih juga? Yang pertama sih semangat juang itu pasti. Sehebat apapun kita main, sebagus apapun anak-anak kita bermain bola, tapi kalau nggak punya semangat juang, ini yang jadi masalah. Jadi hilang semua
kemampuan mereka. Nah, ini yang saya rasakan. Ketika pemain-pemain dari luar daerah datang ke Kalimantan Selatan, mereka pasti berjuang sekuat tenaga karena mereka jauh dari orang tua, mereka ingin lebih bagus lagi. Saya merantau harus punya hasil yang baik. Salah satu poin itu yang membuat mereka bisa mempertahankan konsistensi mereka di lapangan. Beda dengan putra daerah yang mungkin di sini dekat orang tua. Oh iya. Ketika kita meskan mereka malah bisa pulang ya. Pulang saja. Nah, ini kan jadi masalah buat kita. Sebenarnya sih ini sebenarnya pemahaman gini harus diubah. Kalau untuk dukungan sih saya rasa orang tua dukung. Iya. Tapi mindset dari orang tua juga kita harus ubah. Saya ada sedikit pertanyaan kadang-kadang yang pernah saya alami, ada istilah kalau mereka orang-orang tua bilang pelatihnya selalu menganak emaskan pemain gitu. Sebenarnya pemain daerahnya. Ya, Mama. Oke. Menganak emaskan pemain. Nah, itulah salah satu contohnya. Pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu diungkapkan karena setiap pelatih bukan menganak emaskan. Menurut saya ini pelatih itu hanya punya pemain pilihan. Ketika kamu siap, ketika kamu mampu melaksanakan apa yang kita latih dan bisa mengaplikasikan di lapangan, itu yang kita mainkan. Ini arahnya lagi ke seorang coach itu bagaimana sih mau tipe pemainnya. Sebenarnya sih nggak di situ juga, itu pertanyaan kedua. Sebenarnya ketika dia bermain maksimal dengan karakter dia, itu juga dia jadi pilihan gitu. Jadi nggak harus. Contoh saya ingin main keras atau bermain secara teknik, tapi anak itu nggak bisa mengaplikasikan di saya, tapi dia bisa maksimal dengan karakter dia, itu juga sudah kemampuan dia gitu. Jadi pertanyaan dua ini yang sering mengganjal buat diri saya, menganak emaskan atau kemauan coach bagaimana sih dengan saya. Ini sebenarnya salah gitu. Maksimalkan kemampuan kalian. Kita nggak mau juga lah anak-anak itu kemampuannya dua, kita paksakan dia jadi seorang Messi, dia seorang Ronaldo, bisa jadilah diri sendiri gitu, tapi dengan maksimal. Menurut saya sih begitu. Ya. Oke. Berarti tadi pemain harus mempercayakan semuanya ke pelatih ya coach ya. Sebenarnya pemain tinggal melakukan apa yang dia bisa dengan semaksimal mungkin gitu ya coach ya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya nih coach. Ada nggak sih coach menurut coach Ilham ya selama ini menjadi pelatih, ada nggak sih suatu hal yang harus pemain muda ini miliki? Apakah bakat itu penting atau harus bakat itu tidak penting, yang penting adalah kerja keras? Kalau menurut coach Ilham bagaimana tentang pendapat itu? Ada beberapa orang berkata bakat itu nomor satu, yang lain nanti mengikuti. Atau ada beberapa orang yang bilang kalau bakat itu bisa dapat ketika kita bekerja keras. Kalau menurut coach Ilham selama ini melatih bagaimana? Ya, ini sebenarnya bakat dan kerja keras nggak bisa dipisahkan sih. Benar, bakat memang harus ada. Tapi ketika bakat itu tidak dibarengi dengan semangat juang, dengan kemauan dan kerja keras, bakat ini juga akan hilang. Begitu juga ada selama ini yang bilang saya lebih bagus memakai pemain yang bukan bodoh sih, yang belum bisa bermain sempurna, tapi mau dilatih daripada pemain yang sudah jadi tapi merasa bintang. Ini jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Bakat penting, semangat juang penting. Saya ambil contoh, saya punya banyak teman. Satu contoh di usia 18 baru itu ada pemain lokal ya, saya nggak tahu dia bakatnya biasa-biasa aja tapi mau berjuang, akhirnya bisa dapat dia di posisi tim di usia 18. Jadi
sebenarnya dua hal ini nggak bisa dipisahkan, harus jalan beriringan. Beriringan ya. Ya, oke. Jadi tadi ya buat teman-teman, buat pelatih-pelatih yang lagi nonton, tadi bakat sama daya atau kerja keras itu tidak bisa dipisahkan ya, Pak. Oke, seru sekali. Oke, saya tertarik sama Villanesia, Coach, yang lagi dikembangkan PSSI sekarang ini. Menurut Coach Ilham sendiri, Villanesia di Indonesia secara umum bagaimana, Coach? Apakah sudah merata atau hanya ada beberapa orang yang mengikuti Villanesia, sisanya dia dengan tekniknya sendiri, atau bagaimana, Coach? Ya, saya sangat bersyukur ketika salah satunya saya terlibat di sepak bola lagi setelah pensiun. Saya sebelumnya kerja 7 tahun di suatu perusahaan swasta. Saya berani resign karena saya ikut workshop Villanesia dan ada kompetisi usia dini Elite Pro Academy. Jadi saya berani dari pekerjaan karena salah satunya karena Villanesia, karena memang tertarik. Salah satunya ini kenapa saya bilang memudahkan kita untuk belajar melatih yang paling pertama. Perkembangannya Villanesia sebenarnya udah banyak workshop yang dilakukan oleh federasi bekerjasama dengan daerah. Hanya saja memang ada sedikit perdebatan, kan sepak bola ini kan nggak absolut gitu loh. Jadi terserah pelatih aja mau pakai yang mana, yang penting tim saya menang. Mungkin ada yang gitu. Permasalahan itu. Permasalahannya betul. Permasalahan di federasi kita buatlah satu sistem kesamaan dari bawah sampai atas. Jadi sistem itu namanya Villanesia yang nantinya ketika kita ikut di Elite Pro Academy, begitu main di senior juga sama. Jadi kayak satu contoh, tim-tim Eropa, tim nggak usah tim Eropa, tim Vietnam aja yang dulunya dia jauh di bawah kita, mereka udah nerapin itu. Jadi mereka ikut Piala Dunia usia 20 di tahun 2012 kalau nggak salah. Mereka mendidik anak-anak ini di tahun 2011 bayangkan 5 tahun mereka baru jadi gitu. Iya betul ya. Punya sistem, punya filosofi sendiri. Jadi ini yang mau kita bangun. Intinya sih sebenarnya sudah hampir semuanya, cuman memang ada beberapa pelatih yang memang belum memakai itu, atau saya kurang paham sampai di mana ininya, atau mereka memang hanya kulit-kulitnya saja sehingga belum memahami benar apa arti Villanesia sih. Kalau menurut saya sih sangat bagus sekali ya. Iya. Untuk belajar dan Halo, kedengaran ya? Kedengaran, Coach. Gimana teman-teman? Masih kecil suara Coach Ilham? Oke, ada Mas Dian Nurfanto, Mas Epin nih, fisioterapi juga ya, Barito ya? Iya. Mas Epin, kabar? Indonesia tertarik ya, saya sangat tertarik. Sampai saat ini saya di Elite Pro Academy 16 dan 18 rata-rata timnya sudah pakai itu semua. Walaupun memang ada gabungan-gabungan dari filosofi masing-masing klub, tapi intinya sudah memakai itu semua. Oke, sudah menerapkan itu ya, Coach ya? Ya. Agak kecil suara Coach Ilham. Oke. Kalau teman-teman pengen ada pertanyaan untuk kepelatihan atau misalkan tentang cedera, boleh langsung di komen di bawah ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit. Saya tadi lihat satu pertanyaan sepertinya di atas. Oke. Ya, Coach. Ya, lihat dulu. Oke. Kalau ada teman-teman ingin bertanya, nanti boleh ya. Kayaknya tadi tuh nanya... Yoga, apa kabar Yoga? Ini fisioterapi juga nih, Yoga Matino nih. Oh iya, Yoga. Reuni kayaknya nih, Coach. Iya. Reuni fisioterapi Barito.
Oke, ini ada yang nanya coach, Bang, saya kalau main bola full sering kram betis, sakit gitu. Gimana Bang yang sering kram? Oh, ini harusnya Oke, tanya sama biar Mas nggak sering kram. PT-nya. Oke. Kalau cedera mungkin saya yang jawab ya coach ya gitu. Kalau Ya, masalah cedera ya. Oke. Dari saya Faris, dia nanya tentang cedera terus bagaimana gimana Bang biar nggak sering kram. Oke, kalau saya coba jawab ya coach. ya. Kalau pertanyaan kram itu biasanya karena makanannya. Saya sedikit cerita nih coach. Saya pernah mendampingi sebuah tim Piala Suratin 2017, 18, 19. Jadi waktu 2017 dan 2018 memang cederanya itu sangat tinggi tingkat intensitasnya, yaitu cedera kramnya. Ternyata teman-teman semua yang mempengaruhi cedera kram itu salah satunya adalah porsi makannya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau dari saya, bagaimana biar nggak sering kram adalah mengatur porsi makannya. Jadi porsi makan itu diatur dari jam 9 malam, dari malamnya. Seperti itu. Saya dapat info ini juga dari pelatih basket coach yang sudah ikut DBL di Amerika. Dia juga menyampaikan itu. Porsi makan diatur dari malam. Dari malam sampai sebelum bertanding kalau bisa 4 jam dan makannya karbohidratnya rendah. Jadi makannya banyakin sayur aja. Nasinya sedikit. Dari situ aja sebenarnya sangat terlihat kualitas ototnya. Jadi seperti itu. Untuk mencegahnya, mengatur porsi makannya, sedikit karbohidrat dan banyakin protein. Seperti itu ya. Dan kalau biar kalau lagi kram jangan dikompres es gitu. Kadang teman-teman kalau lagi kram kebanyakan langsung kompres es batu aja, es batu. Oke, jangan ya. Jadi kalau kram itu kita pakainya yang panas-panas. Nah, itu yang bagus. Oke, jadi kalau kram kasih kompres panas. Sama satu lagi, minuman coach. Kalau teman-teman lihat sering di pinggir-pinggir lapangan minuman yang diminum atlet-atlet itu warnanya kuning, warnanya biru ya coach ya. Itu minuman berion tinggi. Kalau di Garuda Select kemarin gimana coach? Tentang nutrisinya diatur atau bagaimana coach? Teman-teman di sana? Oh ya, untuk nutrisi ya sesuai arahan di sana sih saya anak-anak itu jarang makan nasi sih. Jadi lebih ke roti, spaghetti, daging itu. Kalau nasi jarang. Nah, jadi nasi kalau pengen nasi rata-rata anak-anak masak sendiri, beli nasi masak sendiri gitu, beli beras gitulah. Beli beras. Jadi memang benar-benar diperhatikan untuk nutrisinya. Kalaupun ada memang cedera, saya rasa itu kemarin ada si Andre bawaan dari Indonesia, ketika dia main salah tumpuan lalu ACL kalau nggak salah, itu kemarin operasi di sana. Ada cederanya sih pas pertandingan sih kebanyakannya. Nah, ini yang salah satu yang saya pernah dengar, yang saya tahu juga kemarin, otot kita dibanding sama pemain otot Eropa, itu otot kita otot kecil sekali. Jadi kalaulah diperiksa otot itu, bahkan dulu saya pernah dengar pemain kita yang ke Spanyol, saya nggak tahu siapa ya, takut untuk diturunkan karena memang kita membolehkan dia main, tapi kita nggak tanggung jawab ketika ada yang tulang-tulangnya nanti benturan kalah dengan pemain lawan. Nah, ini jadi salah satu permasalahan di kita sih. Kita memang tulangnya kecil atau saya nggak tahu gimana, cuman saya pernah dengar itu dan ini memang kejadian di Garuda Select. Begitu juga dengan Salman, ada Salman. Main pertama di uji coba pertama, dia hanya ditabrak kecil aja dengan, saya rasa sih kelihatannya itu di videonya, ditabrak kecil aja dengan pemain lawan, lalu sakit lutut. Jadi kebanyakan cederanya di pertandingan ketika menghadapi pemain-pemain yang bertubuh besar dari
Kalau kita bicara di luar negeri begitu. Oh gitu ya coach ya. Ya. Kalau tentang ini coach, mitos yang sering kita dengar di masyarakat tentang pemain usia dini jangan nge-gym dulu, nanti badannya kecil. Gimana nih coach pendapat coach Ilham? Oh, Nanti nggak bisa tinggi katanya badannya, jadi jangan nge-gym dulu, latihan aja. Itu gimana coach? saya pernah dengar juga sih tentang hal ini. Cuman yang saya lihat anak usia 16-17 tahun ketika kita di Garuda Select, mereka melakukan fitness juga, game juga, weight training juga gitu loh. Oke. Tapi Jadi, mungkin sudah ada memang ada standarisasinya, ukurannya berapa, betul. yang lebih tahu sih. Boleh-boleh saja sih kalau menurut saya. Ada Bagus Kavi mau tanya itu, ada apa Gus? Ini Bagus lagi cedera kan kemarin? Oh iya, bagus Kavi. Oke. Pagi. Oh iya, bagus Kavi ini yang cedera ankle itu? Ya, ya. Oh iya. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman ya, Coach. Ya, boleh. Ada dari Evin. Evin nanya, Coach mau tanya, bagaimana cara menjaga diri untuk disiplin latihan? Jadi pemain seperti Coach. Wih. Ini pertanyaan ngejek ini. Nah, lewati aja Mas. Oh, lewati aja ya, oke. Pin. Lagi di Papua dia kayaknya nih. Oh iya, Evin sama itu ya sekarang ya, Persipura ya? Iya. Oke, sehat-sehat Pin di sana. Ada yang nanya juga dari Hendra. Bang Ferdi, ulun tadi jogging sama sprint ngilu lutut. Kalau, saya coba jawab ya Coach. Kalau ngilu lututnya, dikompres dulu aja. Jangan jogging lagi, jangan sprint lagi ya, gitu ya. Jadi kalau sakit lutut, jangan ditambah sprintnya. Stop, berarti warning dari tubuh kita kalau ini bahaya gitu. Jadi warningnya dengan rasa nyeri. Otak menyampaikannya dengan rasa nyeri. Jadi gitu, kalau nyeri, waktu sprint jangan dilanjutkan joggingnya, jangan lanjutkan sprintnya. Di rest dulu, dikompres dulu. Kalau nyerinya bertambah, segera dicek ke tenaga medis, fisioterapi, gitu ya. Atau Common Physio, saya promosi ini. Oke. Ini guys ada pertanyaan dari Muhammad Alif Arsyadi. Ini pemain muda Perseban, Coach. Dia kapten U15 nih. Coach, untuk pemain muda, lebih penting mana? Antara kemampuan individu atau pengetahuan bermain? Dua-duanya harus seimbang. Oke. Ketika bicara taktikal individu itu masuk ke apa tadi? Satunya pertanyaannya? Atau kemampuan individual skill-nya atau pengetahuannya, Coach? Kalau skill itu biasanya bakat kan. Kalau pengetahuan itu udah masuk ke taktikal. Nah, ini juga harus seimbang. Ketika skill tanpa dibarengin sama pengetahuan bermain, jadi main sendiri nanti. Saya rasa ini harus kalau menurut saya sih pengetahuan bermain harus lebih di atas skill. Bagaimana kita taktikal individu, cara bertahan kita, body shape kita, skill kita bagus, tapi kalau kita kehilangan posisi di posisi kita, jadi saya rasa nggak ngimbangin dalam permainan nantinya. Jadi harus seimbang. Ketika pengetahuan itu kan udah maksud taktikal ini, taktikal individu, taktikal grup, taktikal tim. Grup itu artinya gimana? Dia posisi di gelandang. Bagaimana saya bisa menguasai dan komunikasi dengan tim sesama gelandang ketika bertahan maupun menyerang. Ini udah masuk ke pengetahuan. Kalau skill, saya rasa kita udah sama-sama tahu skill itu bakat. Saya cara melewati orang, kan tidak hanya cukup di situ aja. Sepak bola, kapan saya harus melewati, kapan saya harus passing, kapan saya lari tanpa bola, minta bola di belakang lawan, ini kan masuknya ke pengetahuan juga akhirnya.
Jadi saya rasa pengetahuan harus lebih digenjot lagi dah. Jadi jangan mengandalkan skill kita aja. Skill kita bagus tapi banyak kok contoh pemain yang saya kemarin ada komunikasi dengan Coach Bima. Ada seorang pemain yang lama di Spanyol, begitu dikasih kesempatan seleksi di timnas 16, ini yang terjadi. Ini pertanyaan ini persis nih. Dia lakukan skillnya saja, tapi cara bermain dia nggak punya. Karena kan memang sepak bola modern zaman sekarang kan kita harus memahami style of play. Jadi bagaimana kita cara bermain kita yang diterapkan oleh pelatih harus kita kuasain. Intinya sih ini bedanya sepak bola dulu dan sekarang. Kalau dulu zaman saya main sajalah gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan bagaimana kita menyerangnya lewat mana, bertahannya kita di zona yang mana. Ini masuk udah style of play kan, udah bagaimana cara bermain kita, gaya bermain kita, ini udah masuk ke sana. Dituntut gaya main kita supaya bagaimana ya menerapkan ini ke pemain supaya lebih memahami wawasan sepak bolanya lebih baik lagi. Wawasannya saja. Ya, jadi ini sih. Oh iya, berarti tetap pengetahuannya lah harus lebih tinggi. Balik lagi ke topik kita awal tadi, karena pendidikan memang harus di nomor satu kan ya, jangan hanya bermain aja ya. Iya, oke, saya setuju sekali. Saya lanjut ke pertanyaan teman-teman ya, Coach. Ini bagus, lumayan menarik pertanyaannya. Apakah bagus mengkonsumsi minuman menambah stamina seperti Krating Daeng atau Hemaviton sebelum bertanding? Oke, Coach, gimana pengalamannya, Coach? Pernah nggak sih, Coach, ketemu pemain? Bagus ya. Ini dari Mega Mawarni yang nanya. Nah, pernah ketemu nggak sih, Coach, pemain dia minum Hemaviton dulu, terus dia atau minum Krating Daeng dulu sebelum bermain? Sebenarnya bagus sih, Coach, dari pengalaman Coach melihat pemain yang mengkonsumsi ini. Saya rasa sih cocok-cocokan aja sih. Ada yang memang minum CDR. Dulu zaman kita dulu minum CDR. Oke. Kalau memang sugestinya bisa membangkitkan semangat, bisa supaya nggak capek, lakukan saja gitu. Tapi asal jangan doping ya. Betul. Mau minum jamu kayak atau minum apalah ya, Pocari Sweat atau apa, minum saja asal jangan doping. Itu sebenarnya sugesti masing-masing aja. Iya. Kembali ke orangnya. Oke, jadi sebenarnya tidak masalah ya, Coach ya, kalau macam itu ya. Asal jangan minum terus-terusan juga ya, Coach, setiap hari minum, mau latihan minum jangan juga ya. Teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaannya lumayan bagus nih, Coach, dari Aldo Antoni. Coach, misalnya di pertandingan nasional pemain bertanding seminggu 3 kali. Kemudian lewat fase grup menang, terus masuk ke perempat final. Apakah pemain muda perlu latihan fisik lagi dan teknik atau istirahat saja? Oke. Mungkin selama yang misalkan 3 hari mungkin ya, Coach ya. Senin, Rabu, Jumat di sela-selanya itu apakah perlu latihan fisik lagi atau teknik, atau saran Coach gimana untuk kondisi seperti ini? Ya, yang pertama sih sebenarnya seminggu 3 kali bertanding itu nggak relevan ya, udah salah sih kalau menurut saya. Cuman ini situasi yang memungkinkan, yang sering kita alami di Indonesia, seminggu bisa main 3-4 kali, main hari ini, main Senin, Selasa, Rabu, Kamis istirahat, Jumat main lagi. Itu sering terjadi. Jadi menurut saya sih nggak perlu latihan fisik lagi. Ini kembali lagi ke fisioterapi tadi. Habis pertandingan rendam es, habis itu istirahat, makannya harus bagaimana. Terus masalah mental, kebugaran ini jauh lebih penting lagi kan. Kebugaran sih, kebugaran bertanding. Ketika kita, kalau saya rasa sih, saya lebih bagus lelah fisik daripada lelah mental. Ketika kita lelah mental, kita lelahnya 2 kali tuh. Fisik juga pasti lelah. Tapi ketika kita lelah
fisik, mental kita masih segar, ada tenaga kedua yang mampu mendorong kita ketika kita udah kelelahan pun kita masih bisa berjuang gitu. Jadi mungkin di sela-sela itu selain rileks, kita masukkan classroom untuk bicara apalah tentang keluarga, tentang motivasi, macam-macam sambil makan, sambil apa, tapi dengan menu yang bisa membangkitkan semangat, tenaga gitulah. Saran saya sih gitu, tapi ini kembali mungkin ke Mas Ferdi bisa lebih jelasnya lagi kan, Mas Ferdi lebih bisa ini kan untuk membugarkan pemain. Kalau saya setuju sama Coach Ilham karena tadi kalau saya pribadi lebih ke kesehatannya ya. Mungkin kalau Coach Ilham tadi lebih ke pemainnya, melihat pemainnya. Kalau Ferdi sebagai fisioterapi melihat ke kesehatan pemain. Kalau misalkan dia diforsir, cederanya meningkat Coach resikonya. Nah, jadi seperti itu. Iya, betul. Jadi kan dua-duanya nih resiko meningkat, mental tadi turun juga karena latihannya diforsir. Jadi mungkin juga saya sangat menyarankan untuk recovery ketika di sela-sela pertandingan tadi, atau tadi seperti kata coach kita classroom gitu ya. Jadi gitu ya, dari Aldo tadi bagus sekali. Jadi buat teman-teman juga kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen di bawah, nanti kita berdua coba berdiskusi ya coach, boleh sharing-sharing berbagi pengalaman. Bagus, iya betul. Mau numbuh bewok nih coach bagus sekali. Bagus, dia masih di Inggris itu. Lagi suntuk dia nggak bisa pulang. Waduh, di lockdown ya. Oke. Oke, pertanyaan dari Wayan_Herman. Bang, saya punya cedera ACL. Sekarang otot paha sama betis dan telapak sakit. Gimana tuh Bang? Oke. Saya coba jawab ya Coach yang ini dari Mas Wayan. Oke, ACL-nya berapa minggu dulu teman-teman? Kalau cedera ACL 6 minggu pertama itu harusnya bisa jalan normal tanpa ada rasa nyeri. Kalau teman-teman cedera ACL lebih dari 6 minggu kemudian masih sakit pahanya, sakit betisnya, sakit lapak kakinya, segera konsultasi ke fisioterapi atau ke dokter ortopedi. Seperti itu saja. Kalau untuk spesifiknya bagaimana, kita belum bisa menjelaskan karena perlu pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya. Karena ACL ini sedikit banyaknya dia pasti ada cedera lain yang mengikuti kalau tidak ditangani secara langsung. Jadi seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya Herman. Jadi kalau sudah lama cederanya, segera di fisio atau ke dokter ortopedi dulu. Tuh. Oke, lanjut selanjutnya dari Januarda_14. Bang, program yang bagus untuk jalani latihan saat ini agar fisik dan skill kita nggak hilang. Silakan Coach, program di rumah. Skill fisik tetap terjaga. Kalau di rumah kan terbatas nih. Kita manfaatkan di depan rumah mungkin bisa skipping, sprint 20 meter sampai 50 meter kalau memungkinkan. Ini bentuk-bentuknya sih, tapi banyak sih yang lainnya. Juggling bola juga untuk menjaga feeling ball kita nggak hilang. Sentuhan. Lakukan di atas 45 menit sih kalau menurut saya. 45 menit maksimal. Satu hari Coach? Satu hari 40 menit? Satu kali latihan ya. Satu kali latihan. Maksudnya 45 menit. Artinya dalam 45 menit itu banyak ragam yang kita buat. Jangan sampai kurang dari 45 menit sih. Kalau menurut saya sih itu. Jadi agar kondisi kita tetap terjaga, minimal nggak turun, minimal ada standarisasi rata ya gitu, nggak naik juga nggak memungkinkan kan, puasa atau apa situasi lagi begini, minimal jangan turun. Jadi ketika kita nanti sudah seorang pemain bola, ketika nanti dituntut lagi untuk latihan yang maksimal, kita nggak kaget gitu. Ini akibatnya nanti larinya cedera lagi kan gitu Mas ya gitu. Jadi intinya sih pemain sepak bola itu harus siap, baik fisik maupun mental, jasmani, rohani.
Saya rasa sih itu. Ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan. Oke, ada Salahuddin Taufik. Ada Taufik. Jamu kuat Taufik. bagus lah bang. Gimana Bagusan, nih coach, jamu kuat? bagus amplop THR, Pik. Nah, saya setuju kalau masalah itu. Taufik ini salah satu ICL survivor coach. Pejuang ICL juga dia. Kaki kirinya nggak cukup, dia harus 2 kaki. Ya nggak, Fik? Kiri kanan. Kemarin Mas Ferdi juga yang ini ya. Yang Iya. merawat Topik. Iya coach. Oke. Topik. Saya lama sama Topik nih main futsal sebelum sepak bola kan saya sama dia futsal hampir 3 tahun lebih. Mulai SD, SMP. Saya sama Topik. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan teman-teman ya coach. Waktu kita kayaknya tinggal 15 menit lagi. Jadi kalau teman-teman ada silakan bertanya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Riyandi Wisaputra. Bagus banget pertanyaannya coach. Gimana melatih ketenangan waktu musuh ngepres kita? Ini bagian dari skill ya. Oke. Kebiasaan. Tapi ada satu latihan ketika kita dapat program latihan transisi atau man to man marking. Ini bentuk latihan saja sih. Ketika kita latihan transisi, ketika kita latihan small side game, ini banyak tercipta momen-momen situasi seperti di pertandingan. Jadi manfaatkan latihan small side game. Pasti pelatih ada ngasih pelatihan tentang small side game yang man to man, yang transisi. Itu kan dengan zona kecil, banyak orang, kita bagaimana bisa menguasai bola, kapan kita 1 sentuhan, kapan 2 sentuhan. Jadi untuk bicara masalah ketenangan ini bukan berarti kita mengontrol bola tenang, 3 orang ngepres kita tetap tenang. Nggak bisa. Yang dibilang tenang itu kalau menurut saya, kapan kita bisa melepas bola, waktunya tepat, kapan kita bisa kontrol mengarahkan ke posisi kanan atau kiri, atau kita bisa switch play. Ketika kita belum dapat bola, kita sudah harus tahu bola ini harus kemana. Itu juga ketenangan gitu. Jadi bicara tenang tidak hanya 1 poin saja ketika kita bola. Sepak bola itu nggak ada yang tenang kalau menurut saya. Semuanya kalau tempo tinggi itu pasti kena press. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari tekanan, itulah yang namanya tenang. Menurut saya sih begitu. Mungkin banyak lagi sih pemahaman lagi dari pelatih-pelatih lain yang lebih baik lagi gitu sih. Berarti tadi untuk latihannya small side game tadi ya coach? Latihannya ya? Oke. Jadi itu ya teman-teman. Latihan itu salah satu latihan yang bisa dilakukan teman-teman buat melatih tadi salah satunya ketenangan. Di samping itu kayaknya juga pengetahuan permainan ya coach ya. Balik lagi kita ke sana ya coach. Iya, arahnya ke sana lagi. Oke. Bagus sekali. Selanjutnya saya lanjut ya coach. Oke. Dari Erit.Adinka_T. Coach, gimana cara mempertahankan performa main agar tidak turun? Mempertahankannya. Apalagi sekarang coach diem di rumah, nanti baru main langsung bubar gitu ya. Iya, untuk non teknisnya jelas istirahat yang cukup, makan yang baik. Iya. Itu salah satunya. Ketika kita bicara sepak bola dengan kondisi yang tidak baik, jelas pasti performa kita menurun. Bagaimana mungkin seorang atlet tidurnya larut malam? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Betul. Belum lagi dari segi makanan, jangan banyak makan gorengan kata tim kesehatan, jangan makan santan, mungkin kan gitu coach ya. Boleh, tapi tidak terlalu melebihi dari standar. Tapi untuk masalah teknisnya sih, ya fokus latihan. Apa yang jadi ketika kita datang latihan, pulang dari latihan tidak hanya dapat capeknya saja gitu. Di rumah juga kita analisa sendiri tentang diri kita. Tadi saya sudah puaskah latihan?
apakah sudah dapat dengan apa yang diberikan sama pelatih. Jadi belajar mulai dini lebih baik daripada kita nggak mengerti nanti sama sekali di jenjang berikutnya gitu. Iya, Saya betul rasa sekali. sih itu. Saya sangat setuju, Coach. Saya selalu dari tim medis. Jadi tim medis saya selalu meyakinkan teman-teman atlet muda, khususnya saya selalu memberitahukan seperti ini, Coach. Mental itu ada dua, mental bertanding dan mental tidak bertanding. Tidak bertandingnya seperti yang kata Coach tadi, mengatur makan, mengatur tidurnya, menjaga semua sebelum pertandingan itu saya bilang itu termasuk mental. Disiplin itu masuk juga mental. Mental kesembuhan cedera juga mental. Jadi sisanya lagi mental waktu bermain. Saya bilang seperti itu. Karena sangat penting ya Coach mengenai mental ini sebenarnya juga ya. Benar, saya rasa sih pertandingan yang sesungguhnya sih sebenarnya di luar pertandingan itu bagaimana kita mempersiapkan diri. Proses mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan. Bagaimana mungkin kita bermain bagus, berlatih bagus, kalau di luar sana kita acak-acakan gitu loh, persiapan kita nggak bagus, ada masalah. Itu salah satunya kan banyak manusia kan banyak permasalahan di luar sana, mungkin berkelahi dengan pacarnya atau bagaimana dia jadi bermasalah lagi di dalam. Nah, ini kan hal-hal yang begini juga nggak boleh juga ada di pertandingan. Ketika kita sudah turun di lapangan, bahkan 1000% udah. Karena banyak resiko yang terjadi di lapangan ketika kita nggak konsentrasi, cedera, tim kita kalah, bangkitnya kita akan sulit ketika kita kalah, dan kita sulit, pokoknya sulit ketika kita kalah itu kebanyakan kan, waduh bagaimana ya. Jadi berapa banyak permasalahan yang timbul hanya karena persiapan kita yang nggak matang gitu loh. Betul, persiapan tadi kerja. Iya. Oke. Kata Taufik kalau uyak ya mempres ada apa-apa. Ya dilepas lah sama uyak. Upik. Kata Upik ditutup nanti. Ini Coach Upik mau request. Nanti katanya ditutup dengan kalimatnya Coach Ilham. Kita tunggu ya nanti ya kalimat andalan Coach Ilham ya. Aduh. Oke, saya lanjut lagi sebelum menutup ini teman-teman, karena waktunya tinggal 7 menit. Kita coba jawab pertanyaannya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ini Coach. Izin dari Rida Derskorda. Izin bertanya Coach, waktu di Inggris buat mendampingi Garuda Select, apakah ada cara yang recovery yang paling efektif untuk pemain muda selama pertandingan? Terima kasih. Pengalaman waktu di Garuda Select bagaimana Coach? Teman-teman setelah bertanding apakah langsung direndam? Ataukah minum makan dulu? Apa gimana? Waktu di Garuda Select ada beberapa momen yang memang kadang kita rendam dulu. Ada yang masing-masing sampai di kamar dikasih program. Karena mungkin keterbatasan di sana di lapangan musim dingin atau apa. Ada nanti kita yang di kolam renang dengan air hangat juga kan. Ada juga. Ada yang bersepeda tapi bersepeda yang di tempat tuh, yang di gym. Oh iya, statik. Selama 30 sampai 45 menit. Yang untuk di Garuda Select sih itu sih. Saya nggak tahu persisnya. Mungkin Mas Ferdi bisa jelasin sepeda itu sebenarnya bagaimana, apa mengeluarkan asam-asam laktat sudah dikeluarkan mereka ketika pertandingan, memang kan keringatan juga itu. Iya, betul. Habis itu tapi kalau kayak masas gitu gimana Coach? Ada nggak sih Coach masas atau sport masas yang ke itu? Justru untuk ke sana sih minim sih kalau saya rasa sih. Sport massage tuh ada sih, cuman nggak terlalu menonjol hal yang itu di ini. Hanya saja lebih ke relaksasi tubuh, kayak
Rendam tadi ya coach ya. Iya, rendam. Mungkin lebih ke mental, jalan, hiburan gitu sih kalau kemarin. Oh iya, oke. Oke. Soalnya saya juga pernah, saya dapat suatu penelitian katanya juga menyatakan kalau sport massage itu tidak terlalu efektif untuk recovery atau untuk otot yang fatigue. Lebih ke DOMS gitu ya coach ya, kondisi otot DOMS yang pegel-pegel baru di sport massage. Kalau setelah bermain sepertinya tidak, kurang, mungkin cara yang lain aja lebih efektif gitu. Iya. Jadi lebih merilekkan mereka tentang pikiran. Mungkin saya kemarin juga berpikir juga kalau pikiran tenang juga mungkin otot-otot mereka juga lebih rileks gitu. Lebih banyak ke sana sih, kayak main macam-macam kemarin, banyak hiburan yang ini itu sih. Oke. Jadi waktu kita tinggal beberapa menit lagi coach, mungkin ada satu atau dua kata yang bisa coach kasih buat teman-teman yang nonton sebelum kita tutup ini. Iya, untuk pemain muda, terima kasih ya. Saya rasa teruslah berjuang. Setiap hari itu sangat berharga. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk mulai melangkah. Kalau memang itu hal yang baik untuk melangkah, lakukan aja hal yang baik. Khususnya untuk sepak bola. Sepak bola perlu latihan. Sepak bola tidak hanya besar di sosial media. Saya akan menjadi pemain besar, tapi saya ngelakukannya nggak ada. Ini yang saya lihat banyak anak-anak muda. Lakukan saja. Saya rasa itu. Terima kasih Mas. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung tadi, terima kasih banyak. Sedikit terima kasih coach. Buat yang bergabung teman-teman, terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi. Buat coach Ilham, sehat-sehat terus coach. Minal aidin wal faizin ya coach. Sama-sama. Iya, buat teman-teman semua juga. Oke, saya tutup ya coach. Oke, terima kasih ilmunya, sama-sama. Kalau mau, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you coach. Oke.